Munkar adalah salah satu film horor Indonesia yang dirilis pada tanggal 7 Februari tahun 2024. Film Munkar sendiri mengisahkan tentang arwah seorang santri korban bully di sebuah pesantren di daerah Jawa Timur dengan sedikit sentuhan tentang tema keagamaan. Pastinya membuat isi dalam cerita ini selalu bikin penasaran tanpa berlama-lama. Dan inilah berlatar belakang di sebuah pesantren yang bernama Ar-Rahimu. Film ini diawali oleh seorang santriwati yang bernama Herlina. Ia adalah seorang santriwati baru yang menjalani mondok selama 1 bulan di pesantren itu. Akibat sifatnya yang sangat manja, yang akhirnya membuat orang tuanya memutuskan untuk memasukkan Herlina ke sebuah pesantren. Namun hal itu nampaknya tidak berjalan dengan baik. Akibat Herlina yang belum terbiasa dengan peraturan di pesantren itu. Herlina selalu membuat kesalahan. Akibat kesalahannya, membuat teman-temannya pun akhirnya ikut tergerus dan dihukum oleh Umi. Terus Herlina nggak dihukum, Umi? Kan dia yang salah, bukan kita. Semuanya dihukum. Karena hal itulah, akhirnya membuat santriwati yang bernama Obi kesal kepada Herlina selama menjalani hukuman. Herlina pun bercanda dengan temannya yang bernama Ranum. Ia adalah salah satu seorang santriwati yang baik dan mau berteman dengan Herlina. Di tengah candaan mereka, tiba-tiba Obi pun datang dan memarahi Herlina. Namun hal itu dijelaskan oleh Ranum kepada Obi bahwa Herlina mungkin butuh adaptasi karena ia baru 1 bulan mondok di pesantren ini. Dia kan masih adaptasi. Baru juga sebulan. Udah 1 bulan, Num. Akibat hal itu, Herlina pun bilang pada ibunya bahwa ia tidak betah dimasukkan di pesantren ini karena banyak santriwati yang tidak menyukai keberadaannya. Namun ibunya pun tetap menyuruh Herlina untuk terbiasa tinggal di pesantren ini. Kalau kamu masih nggak betah juga, Mama akan ngomong sama Papa. Sin pun berpindah pada Herlina dan juga Ranum yang sedang bersiap-siap untuk mengajak Herlina mengaji di sebuah masjid. Namun saat Herlina hendak bersiap-siap, Obi pun muncul dan langsung melabraknya. Assalamualaikum Herlina. Aku nggak ada ngaduk Umi aja. Cia, anak mama nangis ya? Wani kan be aku? Enggak. Wani? Enggak. Saat Herlina mencoba untuk kabur, salah satu dari santriwati itu langsung mendorongnya dan membuat tangan Herlina terluka akibat terkena serikaan. Ini panas loh. Katanya jajal tak? Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Herlina yang berlari agar bisa kabur dari Obi akhirnya mencari Ranum untuk minta pertolongan. Namun sayangnya, Obi dan teman-temannya pun berhasil menangkap Herlina dan membawanya ke sebuah toilet. Dan aksi bully pun dimulai. Bisa nggak? Kamu jadi orang jangan berisik. Diam. Diam. Aku selalu baik-baik loh sama kamu. Kamu malah ngadu ke Umi Ayu. Terus sekarang kabur, mau ngadu lagi? Iya. Enggak. Karena mendapatkan perilaku yang kasar dari Obi dan juga Dila, lagi dan lagi Herlina pun mencoba untuk kabur. Akibat dari kejadian itu, Herlina pun dilarikan ke sebuah rumah sakit dan dirawat di sana. Hal itu membuat orang tua dari Herlina pun sangat marah melihat kondisi anaknya yang penuh dengan luka akibat dibully oleh teman-temannya. Saya tahu nih, kalian datang ke sini mau cuci tangan kan? Supaya saya tidak menuntut atas kejadian ini. Pak, jangan emosi dulu. Kami mohon maaf karena kelalaian kami mengawasi Herlina. Saya minta pergi. Sudah. Assalamualaikum. 1 minggu pun berlalu saat Ranum sedang mengangkat pakaian yang habis dijemur.
Tiba-tiba Helena pun muncul dengan muka dan ekspresi yang sangat aneh. Namun hal itu tidak membuat Ranum curiga dan langsung menyapa Herlina karena sudah mau kembali ke pesantren ini. Assalamualaikum, Ranum. Saat sedang mendengarkan ceramah dari Ustadz Gani, tatapan Helena pun tertuju kepada Umi. Umi yang melihat Helena pun sempat merasa ketakutan karena mendapatkan tatapan yang sangat aneh dari Helena. Lalu tiba-tiba, Assalamualaikum, Umi. Assalamualaikum, Umi. Indri. hal itu juga dirasakan oleh Obi dan juga teman-temannya karena mengalami hal yang sama melihat tingkah laku Helena yang sangat aneh belakangan ini. Ketika malam, saat Obi dan temannya yang bernama Siti sedang melakukan patroli, tiba-tiba Obi pun menyuruh Siti untuk melakukan berpencar. Siti yang mendengar hal itu, mau tidak mau harus mengikuti apa kata Obi, walaupun ia sedikit ketakutan. Gon. Bi, yakin? Iyo, dekat. Obi yang sedang berjalan untuk mengecek sekitar, malah bertemu dengan Siti yang sedang berdiri di sana. Namun saat Obi mencoba untuk memanggilnya, tiba-tiba Siti pun langsung masuk ke salah satu pintu toilet itu. Obi yang merasa penasaran langsung saja menghampirinya. Siti. Ti. Assalamualaikum, Obi. Obi yang merasa ketakutan setelah melihat wajah Siti, langsung berlari ke tempat kediaman Ustadz Gani untuk meminta pertolongan. Namun, Siti pun langsung muncul di belakang Obi dan langsung mencekiknya. Untungnya Ustadz Gani pun muncul dan langsung menghadapi iblis yang memasuki tubuh Siti. Jawab! Siapa kamu? Anta maulana fansurna ala al-qawmi al-kafirin. Setelah mengalami hal itu, Obi pun akhirnya merasa ketakutan. Sampai-sampai pada saat ia melihat muka temannya, selalu muncul muka Helena yang membuat ia akhirnya menjadi trauma. Umi, usir Umi, itu bukan Siti, itu Herlina. Di sisi lain, ketika Ranum sedang mengajari Herlina mengaji, sepintas terdengar suara iblis yang mengikuti bacaan ayat-ayat Al-Quran. Qala rabbi bima aghwaytani law zaynanna lahum. Patroli pun dilakukan kembali, namun kali ini Ranumlah yang menemani Obi untuk berpatroli. Di tengah-tengah perjalanan mereka, Obi pun meminta kepada Ranum untuk ditemaninya melaksanakan sholat Isya terlebih dahulu. Kamu belum sholat? Belum. Kamu temenin ya? Iya. Saat Obi sedang melaksanakan sholat Isya, tiba-tiba Helena pun muncul di depan Ranum. Ranum yang melihatnya langsung mengejar Helena dan meninggalkan Obi sendirian di sana, dan gangguan dari iblis pun dimulai. Obi pun mengalami gangguan yang sangat aneh. Selama ia sedang menjalankan sholatnya, tiba-tiba semua lampu pun mati. Dan parahnya lagi, setiap kali ia bangun dari sujudnya, membuat arah kiblat sholatnya pun selalu terbalik dan terus terulang sampai membuat Obi bingung. Obi yang sudah mulai ketakutan pun saat sholatnya hampir selesai, namun tiba-tiba di sisi lain, Ranum yang terus mengikuti Helena tiba-tiba mendengar suara jeritan dari Obi dan langsung berlari menghampirinya.
Ketika Ranu mengecek keadaan di sana, Obi pun sudah mati akibat diteror oleh iblis itu. Bi. Obi. Setelah mengalami kejadian itu, membuat Ranum akhirnya menyesal karena telah meninggalkan Obi yang sedang sholat sendirian. Membuat Siti dan Dila pun akhirnya marah kepada Ranum atas musibah yang membuat Obi pun mati. Kalau kamu gak ninggalin Obi masih hidup, Num. Ketika malam hari, saat Siti terbangun dari tidurnya, kaget melihat Ranum yang ternyata tidak ada di sana. Lalu Siti pun langsung membangunkan Dila untuk mencari keberadaan Ranum. Dila, Num. Boh. Di tengah-tengah pencarian mereka, tiba-tiba Dila pun terpisah dengan Siti, yang membuat Dila akhirnya mulai mendapat gangguan dari iblis itu. Assalamualaikum, Dila. Tiba-tiba Ranum pun muncul untuk menenangkan Dila yang sedang ketakutan. Dila yang ingat telah terpisah dari Siti langsung memberitahu kepada Ranum untuk mencarinya. Ya udah, aku cari Siti, kau minta bantuan Ustadz Gani ya. Sementara itu, Siti yang sendirian akibat terpisah juga mendapat gangguan dari iblis itu. Melihat ia sedang berjalan sendirian untuk mencari Ranum dan juga Dila, tiba-tiba dikejutkan dengan lampu obor yang tiba-tiba mati seketika. Assalamualaikum, Siti. Assalamualaikum, Siti. Siti pun berlari ke arah masjid untuk mencari pertolongan. Merasa tenang ketika melihat banyak santriwati yang sedang melaksanakan sholat di sana. Membuat Siti akhirnya jadi merasa aman. Namun, semua itu berubah saat pandangan wajahnya seketika menjadi bingung karena melihat para santriwati ini melakukan gerakan sholat yang begitu cepat. Akhirnya Ranum pun berhasil menemukan Siti dan langsung menenangkannya. Sementara Dila yang sedang mencari keberadaan Ustadz Gani di sana, lagi-lagi mendapat gangguan dari iblis itu. Saat ia mencoba masuk ke dalam, terlihat Ustadz Gani pun sedang tertidur. Saat Dila akan membangunkannya, tiba-tiba Assalamualaikum, Dila. Assalamualaikum, Dila. Dila pun akhirnya tewas. Akibat dari jeritannya itu, membuat Umi pun sampai terbangun. Sementara Siti dan Ranum pun mencoba mencari tahu keberadaan Dila lewat dari teriakan suara yang didengar oleh mereka. Dila! Sampai akhirnya, Dila pun berhasil ditemukan di sebuah masjid yang kondisinya sudah mati. Dilihat dari kejadiannya, kematian Dila pun persis seperti kematian yang pernah dialami oleh Obi waktu itu. Dila. Sabar. Suasana pesantren pun berubah menjadi teror yang mengerikan. Ranum yang datang dan menemui Ustadz Gani memberitahukan bahwa di balik semua kejadian ini adalah ulah dari iblis yang berada di dalam tubuh Herlina. Lalu Ustadz Gani pun langsung menyuruh Umi untuk mengumpulkan semua santriwati untuk berkumpul di masjid. Hal itu bertujuan untuk menghindari teror dari iblis yang bisa membunuh mereka. Setelah semuanya memutuskan untuk tidur di masjid, Siti pun meminta kepada Ranum untuk ditemaninya ke toilet. Saat Ranum sedang menunggunya di luar, Siti pun tiba-tiba berjalan tepat berada di belakangnya. Ranum yang melihatnya langsung mengejar Siti yang tiba-tiba pergi begitu saja. Siti, kamu ngapain di situ? Sampainya di sana, Ranum pun melihat Siti yang terhenti di sebuah dua pohon besar. Namun saat Ranum mencoba mendekat,
Assalamualaikum Ranum. Dan ternyata itu bukanlah Siti, melainkan Herlina yang sudah dirasuki oleh iblis. Mereka yang kaget melihat hal itu langsung mencoba kabur dari teror iblis itu. Akan tetapi, tiba-tiba saja kaki Siti pun ditarik oleh Herlina dan pertarungan antara Ustadz Gani dan iblis pun terjadi. Aku di sini dipanggil untuk membunuh manusia-manusia yang zalim. Paman afa wa aslah. Fa'ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Keluar kamu dari tubuh anak ini, atau aku hancurkan kamu dengan ayat-ayat Allah. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu Akbar. Di tengah-tengah pertarungan mereka, tiba-tiba orang tua dari Herlina ini muncul dan mencoba untuk menyadarkan Herlina. Akan tetapi, iblis itu pun semakin marah, sampai akhirnya Pak Kiai datang untuk mencoba mengeluarkan iblis yang merasuki tubuh Herlina. Oleh tipu dayamu lagi, hancurlah kau atas nama Allah. Billahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Di tengah perjuangannya yang sedang melawan iblis, kita diberi gambaran flashback yang terjadi mengapa Herlina bisa dirasuki oleh iblis itu. Saya minta tolong berita kematiannya dirahasiakan untuk sementara waktu, Dok. Terutama kepada ibunya. Saya khawatir ibunya belum siap mendengar berita ini, Dok. Setelah Herlina dinyatakan meninggal di rumah sakit, ayahnya pun menyembunyikan kematian Herlina dari ibunya. Akan tetapi, ayah Herlina ini malah mencoba untuk menghidupkan Herlina dengan cara meminta bantuan pada sebuah dukun dan melakukan sebuah ritual agar Herlina bisa hidup kembali. Ternyata di sana ada pengobatan alternatif yang bisa dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Salam kali makhluk ingkang pajenengan rawuh bagi saya sampun. Mereka itu butuh mengisolasi Herlina biar luka-lukanya cepat sembuh. Setelah mengingat hal itu, ayah Herlina pun langsung berlari untuk mencabut paku yang ada di kepala Herlina dan membuat iblis yang berada dalam tubuhnya akhirnya bisa keluar. Setelah berhasil melewati teror dari iblis itu, akhirnya jasad Herlina pun akan dibawa pulang oleh ayahnya untuk dimakamkan di sana, dan film pun selesai. Tidak mengharapkan apapun, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bully atau bisa disebut pembulian bukanlah tindakan yang bisa dibenarkan. Mengingat maraknya kasus bunuh diri akibat dibully membuat seseorang menjadi depresi. Maka dari itu janganlah kalian membenci terhadap seseorang, karena sifat membenci adalah sifat yang disukai oleh setan.